Dari asalnya dari mana aja nih, teman-teman? Mungkin karena masih terlalu pagi kali ya, belum ada semangat ya. Oh, apa deh. Tapi dari THPUB 2026, wow. Ada lagi nggak? Ada Nana di sini, ada Maxlin, ada dari THP Undip Kak, dari THP IPB, wow. Ada MSP IPB nih, wow. MSP USU Kak, ada dari USU, ada dari Undip, ada IPB juga, UB juga ada. Ada lagi nggak nih? Ada Unair, wow. Lengkap, lengkap, lengkap. Memang jadi rumpun perikanan dan kelautan ya di sini berkumpul dari seluruh Indonesia. Oke, karena udah semangat nih walaupun kita hanya 13 orang tapi aku yakin kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mewakili dari teman-teman lain untuk bisa ditanyakan teman-teman. Langsung aja nanti tanyain langsung ke narasumber kita. Baik, tanpa berlama-lama lagi, di bala yang saat ditunggu-tunggu pada kali ini, pada sisi ini kita akan belajar bagaimana menyusun esai beasiswa dari perspektif rumpun studi dari narasumber yang luar biasa. Kepada Bapak Alfarisi Pravanda SPI. Tapi sebelumnya aku mau perkenalin dulu nih. Kalau Bapak Alfarisi ini merupakan awardee beasiswa unggulan Kemendikbudristek 2024 pada program Magister Bioteknologi Kelautan dari Perikanan Universitas Airlangga. Sebelumnya ia menyelesaikan studi sarjana manajemen sumber daya perairan di Universitas Udayana sebagai penerima bidik misi. Selama masa kuliah, Bapak Alfarisi juga aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan dan berhasil meraih juara juara dua serta poster favorit pada lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional Universitas Diponegoro. Ia juga terpilih sebagai delegasi Sakura Program in Science 2018 untuk mengikuti pertukaran pelajar ke Jepang. Saat ini, Bapak Alfarizi berkarir di bidang Human Research dengan fokus Learning and People Development pada salah satu perusahaan aquaculture terbesar di Indonesia melalui pengalaman akademik dan profesionalnya. Ia akan berbagi wawasan tentang pengembangan diri, persiapan karir, dan kontribusi generasi untuk membangun kelanjutan di masa depan. Mungkin waktu dan tempat kita persilakan kepada Bapak Alfarizi Pravanda. Waktu yang disediakan ada sekitar 30 menit. Padanya waktu yang tepat, disilakan. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Raka. Luar biasa sekali dari MSP IPB ya Mas ya. Kita sama-sama anak MSP sepertinya. Maaf Pak, saya dari kehutanan Pak. Oh, kehutanan. Oke, sorry. Kehutanan, Ja- iya Pak. Jadi IPB University yang menjadi moderator pada pagi hari ini sangat luar biasa. Salam kenal kakak-kakak sekalian. Saya panggilnya Mas Mbak aja kali ya, karena sepertinya masih seumuran semua. Dan ya, seperti yang sudah dikenalkan oleh Mas Raka, saya izin memperkenalkan diri ulang bahwasanya saya Alfarisi Pravanda, biasa dipanggil Faris. Saat ini saya aktif sebagai mahasiswa Bioteknologi Kelautan dan Perikanan Universitas Airlangga. Sepertinya ada dari teman-teman THP Airlangga tadi juga yang sudah diabsen oleh Mas Raka. Salam kenal teman-teman. Pada pagi hari ini saya inginnya sharing saja terkait bagaimana sih esai yang baik yang mengantarkan saya akhirnya bisa mendapat beasiswa unggulan tahun 2024 seperti itu teman-teman. Jadi sebelum itu, saat ini saya juga aktif bekerja teman-teman, di salah satu perusahaan aquaculture. Mungkin kalau misalnya di sini jurusannya aquaculture semua, mungkin tidak asing dengan CP Prima. Ya, saya salah satu karyawan di sana sebagai tim People and Development. Bagaimana dia bergerak di bidang HR sebenarnya, HRGA, namun saya berfokus untuk di bagian training. Jadi saya benar yang disampaikan bahwasanya membagikan ilmu tidak harus menjadi guru yang di dunia formal, tapi kita di dunia praktisional suatu perusahaan kita bisa sharing ilmu di sana. Karena saya bergerak di training untuk
bagian learning, seperti itu teman-teman. Tanpa berlama-lama, saya izin untuk membagikan share screen saya. Apakah terlihat teman-teman? Masih loading, Mas. Nah, udah. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya sampaikan bahwasanya menulis esai beasiswa unggulan di sini saya berdasarkan pengalaman saya di waktu seleksi tahun 2024. Karena tiap tahunnya saya sampaikan itu temanya berbeda-beda, namun isi dari esai itu harusnya tidak jauh lah garis benang merahnya bagaimana kita menyusun esai yang baik. Karena itu saya cantumkan di sini disusun berdasarkan panduan Kemendikbudristek tahun 2024 agar teman-teman tidak berpaku pada ini. Jadi nanti harapannya bisa adaptif apabila panduan Kemendikbudristek untuk pendaftaran beasiswa unggulan tahun 2026 sudah keluar, jadi tidak terpaku dengan ini. Seperti itu teman-teman. Ya, saya izin memulai. Panduan resmi SIBU tahun 2024 itu bertemakan karya hebatku untuk kemajuan Indonesia dengan ketentuan panjang katanya itu 1.500 sampai 2.000 kata untuk jenjang S2 ataupun S3. Jadi itu ada ketentuan masing-masing teman-teman untuk yang S1 berapa, S2 berapa, S3 berapa, itu berbeda-beda. Uh, Nanti untuk di panduannya itu sudah cukup jelas untuk panjang katanya. Kita hanya tinggal menyesuaikan dan mengembangkan eh, apa ya pengalaman yang kita miliki untuk dapat dituangkan ke dalam sebuah esai. 4 pilar utama yang diharapkan dari esai tersebut waktu itu tercantum untuk bisa mendeskripsikan diri, serta menceritakan apa yang sudah pernah saya lakukan, karya di masa lalu, terus nantinya pun saya harus menceritakan rencana di masa depan, serta apa sih dampaknya secara nasional, karena di sini secara tema sudah tertulis bahwasanya karya hebatku untuk kemajuan Indonesia. Jadi harapannya ini eh, nantinya kalau misalnya teman-teman terpilih, kiranya bisa bermanfaat untuk kemajuan Indonesia. Ya tentu saja dengan berbahasa Indonesia yang disesuaikan ejaannya. Jadi penulisannya tolong untuk diperhatikan teman-teman, dan itu kadang menjadi hal sepele sebenarnya apabila eh, terbiasa dan terbawa dengan misalnya kita ngomong A, B, C, D, tapi ternyata itu tidak sesuai dengan ejaan. Nah, itu waktu penulisan esai tolong untuk bisa dicek kembali. Ini saya tulis penting, teman-teman. Esai bukan sekedar hanya daftar riwayat hidup, jadi jangan salah. Eh, jangan terlalu berpaku bahwasanya esai itu lebih ke cerita aja deh gitu. Tapi harus dibumbu-bumbuin teman-teman. Jadi harus ada narasi strategis yang menghubungkan potensi teman-teman untuk kebutuhan bangsa, karena di sini saya temanya wajib untuk kemajuan Indonesia, jadi harus bisa tuh dibawa, dirangkai masing-masing untuk bisa nyambung dari apa yang teman-teman miliki, nantinya apa sih yang akan disumbangsikan teman-teman setelah mendapatkan beasiswa unggulan seperti itu. Karena di sini ada 4 pilar utama, izinkan saya membalasnya satu-satu untuk deskripsi diri, karya masa lalu, rencana masa depan, dan dampak nasional. Dan nantinya juga saya sudah lengkapi do and don't-nya, apa yang harus diperhatikan teman-teman, apa yang tidak boleh, seperti itu teman-teman. Nah, pilar 1, deskripsi diri, the hook. Jadi saya sampaikan the hook di sini kalau teman-teman paham, hook itu kan mata kail ya. Jadi ini adalah pintu pertama. Nah, kiranya esai ini menarik dibaca atau tidak, seperti itu teman-teman. Karena kebanyakan teman-teman menulis biodata nih. Nah, perlu ada pendekatan storytelling teman-teman. Mulailah dengan latar belakang yang unik. Jadi harus uniknya itu sesuai dengan original story teman-teman. Jadi uniknya nanti saya sampaikan di next-nya, kiranya saya menulis bagaimana sehingga itu menjadi unik menurut saya. Terus selanjutnya tunjukkan nilai-nilai yang Anda pegang, bahwasanya sebagai diri teman-teman, apa sih nilai yang teman-teman tanamkan atau orang tua teman-teman
ajarkan dari sejak dulu sehingga yang menjadi kepribadian teman-teman seperti itu. Hubungkan latar belakang dengan motivasi studi. Seperti yang saya tulis di sini, kalau saya boleh cerita, saya mencantumkan bahwasanya dulu saya SMK itu jurusan perikanan, S1 perikanan, S2-nya perikanan. Jadi latar belakangnya kenapa harus perikanan itu sudah mulai nyambung teman-teman. Nah, saya izin memberikan contoh punya saya untuk penulisannya. Ya, kasus membangun narasi diri, narasi lokal saya. Ya, saya menulisnya seperti ini teman-teman. Lahir dan besar di Bondowoso yang tidak memiliki garis pantai, jadi melokal. Kiranya apa sih yang menjadi masalah dari daerah teman-teman sehingga itu perlu ada pendekatan bahwasanya, oh ya benar nih dibutuhkan seorang yang bisa membuat perubahan besar di lingkungannya. Kondisi geografis yang kurang menguntungkan tidak membuat saya patah semangat untuk membangun Bondowoso dari sektor industri perikanan. Jadi kekurangan daerah saya sebagai bahwasanya kita tidak memiliki garis pantai, itu relevan dengan jurusan manajemen sumber daya perairan yang kenapa saya ambil di S1, terus nanti di S2 itu kenapa saya ambil bioteknologi kelautan dan perikanan itu akan ada lagi di rencana masa depan. Nanti di bagian itu kita akan terangkan kenapa harus bioteknologi gitu teman-teman. Selanjutnya, do don't deskripsi diri. Do-nya yang pasti gunakan narasi storytelling yang emosional namun tetap logis. Kadang kita kalau misalnya nulis emosional tapi ternyata terlalu ke bawah emosionalnya teman-teman dan tidak logis, lebih ke berandai-andai. Itu kurang menarik akhirnya teman-teman. Apakah kiranya teman-teman bisa berdasarkan fakta atau tidak, bisa mengimplementasikannya atau tidak, itu harus tetap logis teman-teman. Hubungkan latar belakang keluarga atau daerah dengan minat jurusan, itu penting. Tunjukkan growth mindset saat menghadapi tantangan hidup. Jadi saya sampaikan bahwasanya yang seperti yang sebelumnya, kondisi geografis tersebut tidak menutup kemungkinan bahwasanya saya bisa memajukan Bondowoso itu dari sektor perikanan, tapi walaupun nggak ada garis pantai, kita bisa nih dari perikanan darat seperti itu teman-teman. Donnya jangan hanya menyalin data KTP, nah atau biodata. Saya lahir di X, anak ke Y gitu. Jadi jangan terlalu berpaku harus dimainkan emosionalnya dalam menulis deskripsi diri karena saya sudah sampaikan di sini bahwasanya untuk deskripsi diri sebagai pembuka adalah the hook. Hooknya ini adalah mata kail pancing, teman-teman. Terlalu banyak curhan tanpa ada solusi atau hikmah ini tidak perlu juga, serta menulis hobi atau minat yang tidak relevan dengan beasiswa. Teman-teman jurusannya apa, hobinya apa gitu. Kita harus mengatur teman-teman kiranya saling terhubungan satu sama lain. Ya, kita lanjut ke pilar yang kedua, karya yang pernah dihasilkan. Teman-teman bisa menuliskan prestasi akademik, sebutkan lomba apa yang pernah dilakukan, yang walaupun non-akademik juga boleh, pertukaran pelajar, atau predikat lulusan terbaik, atau teman-teman yang aktif olahraga yang di luar bidang akademik itu bisa mencantumkannya, serta pengalaman organisasi teman-teman. Ini penting menurut saya eh, karena saya juga bergerak di bidang HR ya teman-teman untuk menilai sebuah fresh graduate yang menarik itu apabila dia memiliki organisasi, setidaknya dia memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat sehingga mampu kiranya untuk memimpin diri ataupun nantinya memimpin kelompok ataupun bekerja sama dalam tim. Seperti itu teman-teman. Karena organisasi di sini penting untuk ditunjukkan bahwasanya oh orang ini tidak hanya kuliah pulang pergi gitu loh teman-teman. Kupu-kupu ataupun oh orang ini ternyata sosialisasinya bagus ya. Oh orang ini ternyata memiliki kepemimpinan yang kuat, bisa membagi waktu. Nah, itu bisa tercantum dan tercermin dari pengalaman organisasi apabila teman-teman cantumkan ataupun bisa mencantumkan profesional, pengalaman kerja, publikasi jurnal, atau sertifikasi yang menunjukkan keahlian. Jadi itu teman-teman yang kiranya apapun yang teman-teman dapatkan, itu tolong untuk bisa dirangkum
di-flexing lah dikit-dikit, tapi flexingnya jangan terlalu banyak juga teman-teman. Dalam artian, "Oh ini jatuhnya sombong ya," gitu loh. Dan, yang pasti apabila teman-teman memiliki 10 nih, 10 prestasi, nah itu teman-teman harus filter, disaring mana kiranya yang prestasi terbaik menurut teman-teman, yang itu bisa berdasarkan jenjang. Ini tingkat internasional atau tingkat nasional atau berdasarkan tingkat juara. Juara satu ya pasti akan lebih bagus dibandingkan teman-teman menyantumkan sebagai peserta saja gitu kan ya. Oke. Saya mencantumkan seperti ini teman-teman untuk jenis karya internasionalnya karena saya pernah mengikuti kegiatan Sakura Science Program yang itu pertukaran pelajar ke Jepang tahun 2018 waktu saya S1, itu saya cantumkan karena merasa bahwasanya ini mem membuka mata saya bahwasanya saya pernah tahu budaya luar sehingga bisa terbuka dengan riset global, terus dengan apa, ilmu-ilmu terbaru, iptek yang saat ini berkembang seperti itu teman-teman. Akademik, saya waktu itu alhamdulillah pernah menjadi wisudawan terbaik di S1 saya di Udayana. Saya cantumkan itu bahwasanya ini kiranya bisa menjadi bukti bahwasanya itu kalau saya kuliah, saya benar-benar sungguh-sungguh untuk menjalankannya, seperti itu teman-teman. Atau teman-teman punya riset, riset terbaiknya apa? Nah, saya waktu itu S1 pernah jadi asisten dosen dan akhirnya menghasilkan 2 jurnal Scopus. Nah, ini menjadi impact-nya kira-kira, oh bahwasanya yang membaca esai teman-teman, oh orang ini punya kesiapan ya untuk mengikuti jenjang magister. Karena nantinya di magister ataupun nanti jenjang doktoral, biasanya diperlukan untuk publikasi Scopus. Nah, yang seperti saya sampaikan tadi juga perlu teman-teman kalau misalnya ada pengalaman organisasi. Kebetulan organisasi yang saya pernah ikuti adalah BEM di Fakultas Kelautan Perikanan Universitas Udayana sebagai kepala departemen kreatif yang nantinya ini memberikan gambaran pada pembaca bahwasanya saya itu punya jiwa leadership sebagai ketua gitu waktu itu. Sehingga eh, perlu saya sampaikan bahwasanya dari banyaknya pengalaman itu yang perlu pembaca ataupun reviewer dari esai yang teman-teman buat itu menarik seperti itu teman-teman. Nah, do-nya do-nya kuantifikasi pencapaian. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, kiranya ranking itu ranking berapa harus jelas. IPK-nya berapa gitu loh. Anggota timnya berapa, memimpin berapa orang, itu bisa disampaikan di sana teman-teman. Fokus karya yang relevan dengan rencana studi. Kalau misalnya teman-teman memiliki karya yang pernah dipublikasi, misalnya buku, buku perikanan. Nah, itu kan relevan kalau misalnya teman-teman ngambil jurusan perikanan. Seperti itu, teman-teman. Karena banyak kan di zaman sekarang inginnya eh, joinan gitu ya, joinan bikin buku tapi ternyata tidak nyambung dengan apa yang menjadi eh, apa ya, background diri dari teman-teman itu sendiri. Ceritakan proses di balik karya, problem, action, result itu perlu apabila teman-teman kiranya dalam mencapai sebuah prestasi ataupun sebuah posisi itu menghadapi problem apa, actionnya bagaimana, nanti hasilnya gimana. Itu diceritakan, itu boleh di sini teman-teman. Down-nya adalah seperti yang saya sampaikan, kalau mau flexing harus halus, jangan sampai terkesan sombong. Sombong tanpa bukti, hanya bilang saya pintar ataupun eh, saya berpengalaman. Pengalamannya ini berdasarkan apa gitu kan teman-teman. Mencantumkan prestasi yang terlalu lama, juara SD ataupun SMP yang udah mungkin kalau misalnya S1 untuk daftar S2 ya waktu S1-nya dicantumkan. Kalau misalnya untuk daftar S1 ya waktu SMA atau SMK-nya itu boleh teman-teman. Menyebutkan terlalu banyak prestasi kecil yang tidak berbobot. Misalnya ya juara makan kerupuk gitu kan di Agustusan. Nah, itu nggak perlu teman-teman. Next, untuk pilar 3 karya hebat pasca studi, saya tampilkan di sini bagian yang paling krusial. Kenapa? Karena teman-teman harus bisa menggambarkan kiranya teman-teman kalau setelah lulus
nih setelah dibiayain oleh Kemendikbudrismen untuk mendapatkan beasiswa unggulan, apa sih yang akan teman-teman selesaikan gitu? Bisa teman-teman, menggunakan data untuk mendukung urgensi. Saya kebetulan waktu itu menggunakan data BPS, terkait penurunan produksi ikan, itu saya gunakan dan yang pasti harus dicantumkan daftar pustakanya sih. Identifikasi masalah spesifik di Indonesia, tawarkan solusi melalui tesis atau penelitian yang teman-teman yang akan angkat kalau misalnya pun nanti, menjadi penerima beasiswa, tunjukkan rencana studi yang konkret. Di sini teman-teman kadang kita merasa rencana studi yang kita buat itu sudah sesuai, namun perlu untuk rasanya mawas diri teman-teman, mawas diri bahwasanya kalau sudah membuat esai itu akan alangkah lebih baiknya ini, saling koreksi lah ya. Kiranya kalau teman Mas, Mbak sekalian membaca esai yang Mas, Mbak buat, apakah too much atau enggak gitu. Apakah ini ada yang kurang atau perlu ditambahin atau enggak. Kadang juga bisa sekalian ngecek apakah bahasa yang digunakan sudah sesuai ejaan yang disesuaikan atau belum. Nah, ini teman-teman yang saya angkat untuk, dari kondisi yang pertama, bahwasanya saya tinggal di Bondowoso, terus tidak punya miliki garis pantai, saya cita-cita untuk bisa membangun dari, perairan darat. Nah, ini saya hubungkan dengan inovasi bioteknologi yang nantinya, rencananya saya akan teliti. Saya memiliki rancangan tesis efektivitas fortifikasi enzim papain terhadap kualitas pakan komersil terhadap, pertumbuhan ikan gurame waktu itu. Teman-teman kalau misalnya jurusan perikanan semua di sini sudah tahu bahwasanya ikan gurame itu lama banget. Nah, di sini saya ingin, coba aplikasikan enzim papain apakah akan membantu atau tidak dalam proses, pembentukan protein dalam metabolisme tubuh si ikan tersebut. Ilmu bioteknologi memiliki peran strategis agar penyerapan nutrisi lebih optimal dengan, pendekatan-pendekatan biologis, sehingga dirasa penting untuk dapat diteliti, seperti itu, teman-teman. Kenapa kuat? Karena saya menghubungkan penurunan produksi perikanan, data BPS, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita teman untuk mendukung, eee, problem teman-teman disampaikan dengan menggunakan data, dengan solusi bioteknologi yang spesifik, dan nantinya juga teruji. Teruji kenapa? Karena dari teman-teman kalau misalnya bikin sate, bisa nih dikasih apa, daun pepaya, itu daun pepaya kan mengandung enzim papain noh, jadi dia mampu melunakkan. Nah, di sini saya ingin dia si pakan ini mampu terserap lebih cepat oleh gurami sehingga pertumbuhannya akan terbantu, seperti itu teman-teman. Do-don't-nya untuk rencana studi, do-nya gunakan data statistik terbaru sebagai latar belakang masalah, tulis judul rancangan tesis yang jelas dan akademik, bukan hanya angan-angan saja. Pasti teman-teman kalau misalnya ingin daftar S2 yang dari S1 ya, ataupun S2 ke S3, itu kan diminta untuk rancangan tesis ataupun rancangan disertasinya, itu bisa diangkat di sini. Tunjukkan kesiapan teknis, sudah diskusi dengan dospem atau paham lab. Jadi bukan hanya teoritis saja, teman-teman harapannya sudah mulai mengerti kiranya untuk melakukan penelitian itu apa sih gitu kan yang dibutuhkan. Down-nya, rencana yang terlalu umum, hanya ingin belajar lebih dalam. Nah, hanya ingin, mengasah ilmu kemampuan, terus hanya ingin mendapatkan pengalaman, itu terlalu umum teman-teman. Tolong lebih spesifik lagi, pengalaman apa yang teman-teman inginkan, ilmu apa yang ingin teman-teman pelajari apabila mendapatkan beasiswa unggulan dari Kemendikbudrismen. Topik yang tidak punya urgensi bagi Indonesia saat ini. Nah, ini akan, menyambung dengan pilar keempat, entar lagi kita akan bahas, apa sih yang saya ingin angkat dari urgensi penelitian ini. Terus down-nya adalah memiliki jurusan yang tidak sinkron dengan rekam jejak ya. Ya, teman-teman pasti sometimes kalau misalnya kita kuliah, ternyata rezekinya bukan yang sesuai yang kita mau, eee, kadang dengan berat hati biasanya menjalankannya, seperti itu teman-teman. Jadi tolong untuk kiranya dalam memilih jurusan, sudah yakin dan sesuai dengan minat dan passion teman-teman masing-masing.
Pilar keempat, kegunaan untuk Indonesia. Saya angkat ada 3 poin, teman-teman, selaras dengan SDGs. Jadi Indonesia saat ini kan sedang mengejar bahwasanya ekonomi biru, pendidikan berkualitas, hemat energi, itu kan ada tuh ada pilar-pilar SDGs, jadi teman-teman bisa sambungkan ke sana. Terus teman-teman bisa juga tambahkan peran strategis. Tentukan Anda nantinya kalau misalnya lulus ingin jadi apa? Peneliti, praktisi, birokrat, atau akademisi. Itu kenapa? Itu juga dijelaskan, teman-teman. Terus impact nyata, bagaimana karya Anda meningkatkan ekonomi ataupun kesejahteraan masyarakat. Di sini saya menjelaskan bahwasanya dengan karya apabila ikan gurami ini pertumbuhannya cepat, itu akan membantu para petani untuk mendapatkan laba lebih cepat, menggerakkan roda ekonomi. Kalau misalnya pun gurami sama nila, misalnya saya penjelasannya di sini, pasti teman-teman pada pilihnya gurami karena durinya yang lebih sedikit dan juga rasanya yang lebih gurih gitu kan. Di situ teman-teman. Impact nyatanya di sana. Kalau misalnya ikan gurami di sini ketersediaannya tercukupi dengan pertumbuhan yang optimal. Dudonnya adalah kontribusi teman-teman. Dunya hubungkan dengan program pemerintah. Saat ini kan pemerintah gencar tuh Indonesia Emas 2045, SDGs juga. SDGs itu ada banyak-banyak pilar. Jadi teman-teman bisa sesuaikan kalau tidak salah untuk pilar terkait perikanan itu pilar nomor 14 deh kalau nggak salah. Sebutkan peran spesifik secara pasca lulus. Teman-teman pengen jadi apa? Dosen, peneliti, pengusaha, silakan. Ataupun pengen menjadi praktisi, silakan. Jelaskan siapa kelompok masyarakat yang akan terbantu. Nah, saya menjelaskan di sini bahwasanya petani-petani kecil, petani-petani ikan gurami, apabila pertumbuhannya cepat, maka labanya akan cepat dapat juga. Donnya, janji muluk tanpa rencana realistisnya. Please teman-teman, ini sering banyak banget terjadi bahwasanya kita memberikan janji yang muluk tapi tidak terrealisasi itu kan sangat susah juga. Menghapus kemiskinan misalnya, itu terlalu umum teman-teman menurut saya ya. Karena kita berikan langkah kecil, kiranya kalau misalnya apa yang teman-teman menjadikan rencana strategis, itu apabila tercapai, itu rencananya akan terasa secara realistis di tempat teman-teman. Tidak menyebutkan peran pasca studi secara jelas, saya secara yang penting sudah kuliah aja, yang penting lulus aja dulu gitu. Atau serta tidak boleh juga teman-teman terlalu fokus pada keuntungan pribadi ataupun karir semata. Oh, saya ini pengennya S2 aja sih, biar keren kayak teman-teman yang lainnya. Nah, itu jangan teman-teman. Ya, teman-teman, ini mungkin yang menjadi visi peran utama saya ke depan yang saya cantumkan, peneliti muda, mengeksplorasi teknologi untuk diterapkan langsung ke hukum budaya, akademisi atau dosen, kalau misalnya saya S2 dan ada kesempatan untuk mendaftar, saya ingin menjadi akademisi atau dosen, ataupun di luar itu apabila saya bisa menularkan apa yang pernah saya pelajari, menularkan ilmu yang saya miliki, itu akan merupakan passion saya, teman-teman. Nah, seperti yang saya sampaikan juga, SDGs nomor 14 mendukung pemerintah untuk menjaga kelestarian sumber daya laut dan samudra. Uh, Kadang teman-teman untuk mendukung pemerintah itu kita harus juga tahu apa sih program-program strategis di pemerintahan sekarang yang lagi gencar dilaksanakan, menghilangkan stunting dengan MBG itu juga bisa. Terus yang lagi ramai juga KDMP. Nah, itu harus bisa dicari sisi positifnya teman-teman untuk membangun Indonesia di mana dengan peran aktif teman-teman nantinya kalau misalnya lulus apa ya beasiswa unggulan dari Kemendikbud ini apa seperti itu teman-teman. Nah, yang seperti saya sampaikan, checklist dulu nih teman-teman, jangan sampai udah bagus tapi ternyata ada yang salah nih. Pastikan teman-teman itu sudah 1.500 sampai 2.000. Jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Karena kalau misalnya di sistem itu kan langsung kelihatan tuh di Word misalnya jumlah katanya berapa. Jangan sampai ada yang tipu. Jadi salah makna yang disampaikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 yang perlu di teman-teman
apa ya, pahami di sini, avoid repetition, pastikan setiap paragraf itu memberikan, informasi baru dan, tidak mengulang dari paragraf yang sudah diceritakan di atasnya. Karena kalau misalnya kita mengulang di paragraf satu udah dibahas, paragraf 2 udah dibahas lagi, itu kan sangat sayang gitu, teman-teman. Clear flow, gunakan kata transisi yang halus antar bagian. Harapannya di antar, paragraf satu 2 3 itu ada keterkaitan satu sama lain sehingga, eee, tertarik nih para reviewer ataupun pembaca membaca esai teman-teman. Serta yang terakhir adalah fact base, cantumkan referensi atau citasi pada data yang digunakan. Kalau misalnya kita bilang Indonesia saat ini kekurangan ikan, nah tampilkan datanya. Kenapa kok bisa kurang? Ternyata ada, penurunan produksi karena pasca Covid, penurunan produksi karena dari ikan beralih ke udang. Nah, itu harus dicantumkan, teman-teman. Jadi berdasarkan fact base, teman-teman juga bisa mencantumkan daftar pustaka, kiranya teman-teman mendapatkan informasi itu dari mana. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya juga mengutip dalam esai saya, "If there is a will, there is a way." Jadi di mana ada kemauan, itu ada jalan. Karena saya mulai dari sebuah, kalau saya bisa cerita, ada sebuah ini, apa namanya ya, caption juga yang saya mulai untuk esai saya dan saya juga tutup dengan, apa ya, kalimat positif yang bijak menurut saya yang saya tanamkan, bahwasanya di mana ada kemauan itu ada jalan. Seperti itu teman-teman, terima kasih sudah, mengikuti penjelasan saya. Selanjutnya saya kembalikan ke MC, Mas Raka, silakan Mas. Baik, tentunya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Alfarisi atas materi yang sangat inspiratif. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah diberikan dapat menjadi bekal bagi seluruh teman-teman yang ada di sini. Jujur sebenarnya karena saya juga beasiswa, walaupun saya program sarjana, Pak, tapi jujur saya agak relate sih dari beberapa yang udah Bapak sampaikan. Memang saya, walaupun award di tahun 2025, setahun yang lalu, saya berproses, jujur saya memang sangat tekunin apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Saya teringat 1 tahun lalu saya masih bekerja keras untuk bisa sampai di titik ini, bisa mempelajari ilmu-ilmu yang telah Bapak sampaikan. Mungkin selanjutnya nih teman-teman, sesi selanjutnya adalah sesi yang tidak kalah menarik, yaitu sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung aja raise hand, on mic, atau mungkin lewat komen boleh. Mungkin waktu yang diberikan ada sekitar 15 menit. Kepada teman-teman boleh, silakan. Oke, boleh Afif Alfian Maulana Rahmadani, boleh silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Apakah suara saya terdengar? Silakan. Saya sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfian Maulana Ramadhani. Saya berasal dari Universitas Brawijaya, tepatnya program studi Teknologi Hasil Perikanan Angkatan 2025. Nah, tadi ada beberapa hal yang saya eh, ingin tanyakan kepada Bapak, tentunya tentang prestasi dan juga organisasi dan juga profesionalitas tadi. Itu bagaimana cara kita menyampaikan supaya tidak berkesan terlalu bertele-tele untuk penyampaian prestasi. Mungkin ada beberapa orang kan yang memiliki prestasi yang cukup lumayan banyak, tetapi tidak berkesan prestasi itu tuh terlalu bertele-tele seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang kedua adalah tadi ada di bagian pilar ketiga karya hebat pasca studi, di mana tadi kan harus menampilkan yang namanya latar belakang urgensi yang harus kita selesaikan untuk kedepannya. Misal seperti kayak ikan yang habis atau dan lain sebagainya seperti tadi, dan bagaimana peran kita untuk kedepannya. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bapak. Mungkin boleh Bapak Alfarisi boleh langsung dijawab. Baik, terima kasih banyak Mas Afif untuk pertanyaannya, bagus sekali. Untuk, terkait prestasi, bagaimana kita bisa mencantumkannya, kalau misalnya terlalu banyak kita harus pilih
kira-kira yang kalau misalnya pengalaman terbaik untuk menjadi koorganisasi, itu kiranya organisasi apa yang paling berkesan bagi Mas Hafif? Posisinya apa? Cukup satu aja? Ataupun kalau misalnya paling banyak mungkin dua? Ataupun prestasinya itu yang terbaik aja kiranya dari sisi yang perlombaan, ataupun nanti prestasi yang akademik di pencapaian IPK, itu perlu disampaikan, ataupun menjadi wisudawan terbaik, atau pernah jadi asdos yang terbaik, misalnya selama proses pembelajaran itu boleh disampaikan. Kita harus punya prioritas, bahwasanya kiranya yang paling oke yang mana sih yang perlu ditampilkan gitu kan, nggak perlu semuanya. Terus yang kedua pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya kita ingin tahu apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, kurang lebihnya gitu ya Mas ya, berdasarkan dengan jurusan kita. Nah, kalau saya kan melihatnya bahwasanya budidaya gurame itu lama banget. Setuju pasti Mas Afif ya? Setahunan baru bisa panen. Nah, itu kan sebuah latar belakang masalah yang saya tahu dan dilihat di sebuah masyarakat bahwasanya ini memang terjadi gitu teman-teman. Saya angkat kiranya apa sih yang bisa saya lakukan untuk menghadapi problem itu. Kiranya apa yang bisa dilakukan dan itu akan saya angkat menjadi judul tesis saya misalnya, gitu. Kalau misalnya Mas Afif dari THP misalnya, sekarang teman-teman stunting karena kekurangan zat besi. Kiranya zat besinya itu dari mana yang paling banyak? Kalau misalnya dari ikan, ikannya apakah ketersediaannya mencukupi atau tidak? Bisa gitu. Ataupun kalau misalnya zat besinya dari ikan tidak memenuhi, bisa dikombinasikan dengan apa? Berdasarkan literatur yang sudah pernah teman-teman baca, itu bisa teman-teman. Jadi kita belajarnya dari masalah yang terjadi di masyarakat, kita hubungkan dengan kita, kiranya apa sih yang bisa kita bantu, dan kita coba bikin apa ya, jawaban untuk menghadapi permasalahan tersebut dengan apa yang kita akan teliti nantinya. Seperti itu sih teman-teman. Apakah memuaskan jawaban saya atau kurang? Silakan Mas Afif. Sudah, tetapi saya izin bertanya kembali. Ya. Uh, untuk terkait latar belakang urgensi atau masalah yang akan kita tangani ke depannya itu dalam esai, penyampaiannya lebih baik di awal atau mungkin di bagian tengah atau mungkin di bagian akhir untuk closing statement seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Saya jawabnya adalah karena di sini waktu beasiswa S2 beasiswa unggulan waktu saya 2024 karena sudah ada bagian-bagiannya, ada 4 tadi, mulai dari deskripsi diri, akhirnya saya mulainya dari deskripsi diri saya itu sendiri, saya sesuaikan dengan apa yang sesuai dengan SOP ataupun juklaknya. Kalaupun misalnya nanti harus berdasarkan bebas ya teman-teman bisa mengkreasikan itu. Kalau misalnya memang sudah ada aturannya, silahkan sesuaikan aturan saja sih Mas Arif. Mas Arif. Sudah, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Boleh langsung ditanyain aja. Oke, Kak Faya Aulia Sasabila boleh silakan. Baik, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsabila dari THP IPB tahun 2026. Nah, pertanyaan saya yang pertama, pada bagian rencana kontribusi setelah lulus itu, menurut Kakak, apakah reviewer beasiswanya itu lebih ingin melihat program konkret yang akan kita laksanakan setelah lulus studi, atau justru roadmap kita pengembangan karir kita selama kita S2 nanti? Lalu yang kedua, kalau pengalaman organisasi saya itu lebih dominan dan juga pengabdian itu lebih dominan dibandingkan prestasi akademik sendiri, gimana cara menuangkannya ke dalam esai agar tetap memiliki daya tarik dan tidak terlalu bertele-tele, Kak? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih banyak. Mas, izin langsung jawab Mas Raka. Oke.
Mbak Kavaya, terima kasih pertanyaannya. Untuk jawaban yang pertama, mungkin saya sampaikan bahwasanya peran setelah lulus itu adalah profesi, menurut saya ya. Karena perannya kiranya setelah lulus S2, Mbak pengennya jadi kemana? Ke dosen atau ke praktisi atau kalau misalnya ingin melanjutkan penelitian berarti nantinya ke akademisi ataupun nanti ke praktisi apabila itu dijalankan secara profesional bisa di swasta ataupun pribadi itu ke arah sana kalau misalnya perannya. Kalau misalnya ingin menjelaskan terkait apakah penelitian ini selanjutnya kalau sudah tercapai inginnya dikemanain, itu mungkin akan jatuhnya rencana lanjutan penelitian ya Mbak ya. Jadi itu bisa saja ditampilkan kalau misalnya ingin Mbak sampaikan harapannya setelah lulus nanti saya ingin meneruskan bahwasanya penelitian yang Mbak Kavaya lakukan itu inginnya kemana gitu, sehingga memiliki dampak yang lebih besar lagi. Untuk pertanyaan yang kedua, apabila pengalaman organisasi sama pengabdiannya yang lebih banyak dibandingkan prestasi, kalau dari sudut pandang saya, Mbak bisa menyampaikan bahwasanya di organisasi Mbak sebagai apa yang paling tinggi dan paling menonjol. Bisa disampaikan Mbak itu misalnya pernah jadi leader, pernah jadi ketua, memimpin berapa orang, dan pernah mencapai program apa yang dianggap sukses, yang besar, sehingga misalnya pernah mendatangkan pembicara Menteri A dalam ini forum, itu kan sebuah pencapaian juga ya, karena untuk mendatangkan kiranya narasumber yang kredibel itu susah sekali. Terus apabila pengabdian, pengabdiannya itu bisa Mbak sampaikan terkait perubahan yang terjadi sebelum dan pasca pengabdian Mbak Kavaya lakukan. Misalnya pengabdian di desa, di mana sebelumnya belum ada listrik, ada jadi listrik. Misalnya dulu belum ada PAUD, terakhirnya Mbak Kavaya sama teman-teman bikin PAUD, sehingga teman-teman sudah bisa baca lebih dulu dibandingkan sebelum masuk TK, itu akan lebih baik. Gitu sih Mbak Kavaya. Sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditambahkan? Baik, terima kasih banyak, Kak. Sama-sama. Baik, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Atau ada yang mau ditambahkan teman-teman? Mungkin yang ingin ditanyakan lagi? Mumpung narasumber hebat kita masih di sini. Oke, Intan Azaro boleh. Silakan Intan. Halo, sebelumnya aku minta maaf buat Kak Alfaris dan juga teman-teman. Aku nggak bisa on cam karena device aku entah kenapa lagi error buat on cam. Nah, pertanyaan aku sebenarnya aku tertarik banget soal em, kayak tadi cara untuk menyampaikan prestasi dan sebagainya. Yang pertama tuh aku mau tanya sih Kak, sebenarnya tuh aku agak bingung, apakah organisasi ini tuh harus sesuai dengan program studi kita? Karena kalau aku lihat dari pengalaman organisasi Kak Alfaris sendiri itu kan sebagai departemen kreatif, yang mana tuh dia jauh banget sama program studi yang diambil sama Kak Faris. Bagaimana cara kita untuk menyampaikan kontribusi kita dan menyesuaikan apa sih itu bisa jadi benefit? Apakah harus itu jadi benefit juga dan berhubungan sama program studi kita atau enggak? Karena kan program apa karena kalau kita melihat di departemen kreatif kan pasti akan jauh dengan kita tuh kalau misal ngomongin di kayak di program studi yang lebih banyak penelitian dan sebagainya. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan apa kontribusi kita dan apa sih benefitnya benefitnya pengalaman kita di organisasi itu untuk mendukung program studi kita yang kita jalanin. Itu yang pertama, Kak. Lalu yang kedua, sebenarnya aku masih bingung sih apakah kalau untuk menulis esai itu tuh harus ada strukturnya kayak misalnya pakai star method atau yang mungkin kayak ada situation, task dan sebagainya. Nah, apakah harus seperti itu? Nah, kalau iya, untuk Kak Fadi sendiri itu apakah menggunakan struktur itu juga atau enggak? Itu sih Kak dari pertanyaan aku. Oh ya, sebelumnya aku perkenalan dulu. Aku Intana Zahro dari Manajemen Sumber Daya Perairan IPB University sih Kak.
Baik, terima kasih banyak Mbak Intan untuk pertanyaannya, bagus sekali. Saya mungkin sebenarnya panitia sudah nge-brief saya bahwasanya biasanya Mas itu teman-teman pada kepo sama esainya yang Mas unggah waktu di Kemendikbudristek. Sepertinya biar saya nggak bertanya-tanya juga sudah saya siapkan juga dan nggak mubazir karena sudah siapkan, saya mungkin langsung buka saja ya teman-teman. Jadi biar bisa langsung baca juga. Kiranya kreatif itu saya sampaikan di mana ya. Jadi di sini saya sampaikan bahwasanya di Departemen Kreatif menjabat sebagai Kepala Departemen Kreatif yang salah satu tanggung jawabnya adalah yakni menyelenggarakan Olimpiade PKM antar mahasiswa di tingkat fakultas dan mengkoordinasikan PKM yang untuk dapat diunggah ke dalam sistem Dikti. Jadi sebenarnya kalau saya bisa sampaikan untuk organisasi itu lebih ke apa sih tanggung jawabnya gitu sih Mbak. Gimana Mbak bisa menjalankan itu dengan baik, terus apa ya, disampaikan bahwasanya prokernya apa sih yang paling menonjol, kiranya yang paling bisa apa ya, dibanggakan lah gitu ya. Terus untuk yang jawaban yang kedua, apakah saya menggunakan metode tertentu, STAR, itu bisa digunain, tapi dalam penulisan ini saya jujur saja tidak menggunakan itu, karena saya sesuaikan dengan yang itu tadi, karena deskripsi diri. Kalau misalnya saya bikin startnya masing-masing, itu kayaknya akan over dari 1.500 sampai 2.000 kata, sehingga lebih ke bagaimana kita adaptif lah dengan apa yang ingin disampaikan. Tapi kalau misalnya pengen menggunakan star, akan lebih baik mungkin di deskripsi diri ya, sehingga tercapai apa sih yang menjadi masalahnya, terus nanti bagaimana penyelesaiannya, terus bagaimana teman-teman bisa act untuk bisa mendapatkan sebuah pencapaian tersebut, result-nya bagaimana gitu ya teman-teman. Mbak Intan kurang lebihnya. Kalaupun ingin pakai stat, oke saja, tapi sesuaikan apakah dia mintanya per masing-masing subbab atau tidak. Kalau misalnya dijadiin langsung, itu kan akan nyambung satu sama lain tuh. Karena kita bikinnya masing-masing, akan susah untuk menyambungkan, akan lebih over, lebih dari 2.000 kata. Sehingga kita sesuaikanlah, kurang lebihnya begitu, Mbak Intan. Oke, Kak. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Cukup Oke. menjawab. Baik, Saya juga apakah ada lagi? ya, menambahkan referensinya teman-teman seperti yang saya sampaikan, jangan sampai kita plagiat, kiranya data yang disampaikan itu bisa dibikin tuh daftar pustakanya di bawahnya. Apa ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Mungkin yang ingin ditambahkan? Mungkin kalau nggak ada, saya ingin bertanya, mungkin Pak. Oh, Saya ingin silakan Mas bertanya, Raka. saya sempat ngelihat tentang yang program yang Sakura itu. Sebelum saya juga sempat ada pertukaran pelajar ke ke Jepang, cuman masih waktu itu masih ada terkendala, jadi kita masih lewat online gitu Pak, dan itu juga dibantu sama agensi dari yang ditanggung sama sekolah saya waktu saya SMA. Dan itu memang saya masukin ke Beso Unggulan juga kemarin, sempat saya ceritakan. Cuman mungkin Bapak yang memang benar-benar terjun langsung lah ke Korea bukan Pak? Oh, saya Nah, ke Jepang waktu itu, oh ke Mas. Jepang juga, oh ya ke Jepang. Nah itu dapat dapat informasi dan seputar seleksinya gimana sih Pak? Mungkin memang agak jauh dari pembahasan kita, tapi karena nggak ada teman-teman kita yang ingin bertanya, jujur saya agak kepo dan pengen nyoba gitu ya. Jadi kayak boleh pengen diceritain sedikit Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mas Raka. Saya kalau cerita sedikit untuk Sakura Science itu karena Universitas Udayana sama Kwansei Gakuin University yang di Jepang itu memang kerjasama tiap tahunnya, di mana ada momen dari Udayana ke Kwansei Gakuin, dari KGU yang ke Udayana. Seperti itu. Untuk
karena sudah memang kerjasama antar dua universitas tersebut yang ada dalam lingkupnya Sakura Science, jadi saya pribadi sih hanya seleksi di tingkat fakultas, kiranya dari banyak mahasiswa, di screening, terus di interview, terus akhirnya dinyatakan lolos. Dari waktu itu yang berangkat ada 4 mahasiswa tambah 1 dosen, terus ya di sana kita memang belajar dengan apa kurikulum mereka, kita sesuaikan saja, tidak bisa by request kita, karena saya jurusannya perikanan, waktu itu saya memang belajar kualitas air, di mana kita cek kualitas air itu hanya masukkan air, injek air ke dalam sebuah kayak komputer gitu, tapi langsung nilainya semua kelihatan secanggih itu. Terus yang kedua, saya belajar terkait eh, DNA, RNA. Kebetulan waktu itu di satu program yang sama di Kuansi Gakuin University tidak hanya dari Universitas Udayana, tapi juga ada dari Universitas Pajajaran, sama dari National Taiwan University kalau tidak salah, itu ke Jepang juga. Jadi kalau yang dari Udayana kita belajar terkait kualitas air, terus yang di biologinya ini karena Pajajaran dari jurusan biologi, itu kita belajar DNA, RNA. Terus yang terakhir ini karena dari Taiwan itu jurusannya eh, apa ya bisa dibilangnya ya? Tubuh apa ya? Kayak em, analogi tubuh gitu loh Mas. Jadi kita belajarnya itu terkait mesin yang kita bisa gunain untuk tubuh untuk mengecek seberapa cemas kita gitu. Jadi dalam proses Consecutive University sana kita belajar 3 tema tersebut dan itu hal baru untuk kita sih. Semoga masyarakat kebagian untuk bisa langsung ke Jepangnya juga. Kira-kira untuk bisa berbagi informasi terkait bukan pelajar itu nyarinya di mana ya, Pak? Wah, saya kebetulan karena internal kampus sudah kerjasama dan itu Hmm. sudah dari awal dinotis, akhirnya saya mendaftar aja tiap tahun itu, Mas. Mungkin bisa koordinasi sama kampusnya kiranya bekerja sama dengan apa, karena kalau misalnya kita pun berusaha mendaftar di sebuah program-program yang memang sebuah universitas biasanya kan ada kerjasamanya, dan apabila universitas tersebut tidak kerjasama kan susah juga untuk masuk ke sana sih, Mas. Menurut saya sih tanyakan ke bagian akademiknya, kiranya Fakultas Emas kerjasamanya dengan universitas mana aja, apakah ada program tersebut atau tidak. Gitu sih, Mas. Mungkin mungkin cukup menjawab untuk saya, sama-sama menjawab, sama-sama menginspirasi tentunya. Saya minta satu saja closing statement nih Pak, untuk teman-teman kita atau mungkin kayak akhir harapan yang Bapak bisa sampaikan di sini. Oke, baik. Saya closing statement-nya sama dengan yang disampaikan saya. Eh, there is a will, there is a way. Jadi teman-teman jangan patah semangat karena di mana ada kemauan itu pasti ada jalan. Saya pribadi, saya lulus tahun 2020, teman-teman, eh, dan akhirnya mencoba, 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 baru dapat di 2024 bahwasanya ada kemauan di sana ada jalan. Saya mencoba itu sambil bekerja, tidak nganggur. Jadi ya kalau misalnya keterima berarti harus fokus kuliah. Kalau misalnya nggak keterima ya kita lanjut kerja gitu sih teman-teman. Itu mindset saya bahwasanya kita jangan pernah untuk berhenti mencoba dan pastikan teman-teman bisa terbuka. Kadang saya pribadi karena saya belum ada FABU, belum ada komunitas beasiswa unggulan, jujur saja saya belajar sama teman-teman saya yang lulus LPDP, saya belajar kiranya bikin esai yang baik tuh gimana sih gitu kan. Jadi kita beri apa ya?
beri beban tertinggi lah bagi kita. Kita push diri kita, jangan sampai patah semangat teman-teman. Kita bertemu nanti lagi kalau misalnya ada perkumpulan awardee, biasanya ada. Semoga rezekinya teman-teman bisa tercapai 2026 ini. Amin. Itu saja dari saya, Mas Raka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Mas Raka. Silakan, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alfarizi Pravanda atas materi yang telah disampaikan. Sebelum acara ini kita tutup, tentunya kita akan melakukan sesi foto bersama dulu dan mohon kepada teman-teman bisa on cam terlebih dahulu. Itu yang bisa. Oke, sesi dokumentasi akan saya pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Teman-teman yang saya banggakan, demikian rangkaian acara pada sesi hari ini. Terima kasih atas narasumber yang atas ilmu yang telah dibagikan kepada seluruh peserta dan partisipasi dan antusiasmenya. Jangan lupa untuk terus cek Instagram dan edukasi dari Fabu yang didukung oleh Cemerlang. Pastikan juga teman-teman memantau berbagai informasi yang telah kita berikan seperti webinar, mentoring, open class, dan kegiatan menarik lainnya. Kami juga mengundang teman-teman untuk bergabung kembali di sesi-sesi selanjutnya. Sampai jumpa di acara Fabu berikutnya. Saya Muhammad Rakar Helu Pasha selaku Master of Ceremony. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam membantu jalan acara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Raka, teman-teman sekalian. Terima kasih Pak, terima kasih teman-teman. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih.